padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 25 Agustus 2025. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Dominik PRR dan renungan bersama Suster Maria Kamila PRR dengan bacaan diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Mari kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 23 ayat 13 sampai 22. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang.
Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, telah kita mendengar bacaan Injil hari ini. Penginjil Matius mengisahkan kepada kita tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengecam dan menyebut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai orang-orang yang munafik, karena mereka sebagai pribadi-pribadi yang menganggap diri lebih besar dan lebih terhormat dan lebih pintar. Dan karena mereka adalah orang-orang yang terpelajar, sehingga mereka menganggap rendah orang lain. Yesus mengkritik kemunafikan mereka karena mereka menyalahgunakan kepintaran dan kepemimpinan mereka untuk merendahkan sesamanya yang kecil dan rendah. Oleh karena itu, Yesus menegur keras cara dan kemunafikan mereka. Walaupun banyak kali mereka selalu bersoal jawab dengan ajaran Yesus, mereka melawan apa yang diajarkan oleh Yesus. Mereka menolak dan tidak mau menerima ajaran Yesus, karena mereka menutup diri untuk tidak mau orang lain masuk dan membuka topeng dan kepura-puraan mereka. Sehingga di depan umum dan di depan orang lain, mereka menutup diri, berpura-pura suci dan kudus. Namun mereka tidak sadar bahwa Yesus telah mengetahui dan tahu tentang kemunafikan dan kebobrokan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kritikan Yesus hari ini bukan untuk menjatuhkan kita atau untuk mematikan atau melemahkan iman kita, harap dan kasih kita kepada Tuhan, tetapi mengajak kita untuk belajar, merefleksi diri, serta bertanya pada diri kita masing-masing. Jangan sampai dalam kehidupan kita setiap hari, melalui sikap, tindakan, perbuatan, dan perkataan kita juga seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Kita perlu ingat bahwa teguran dan kritikan Yesus bukan karena diri mereka, tetapi karena perbuatan dan sikap mereka yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Barangkali dalam perjalanan hidup kita, Yesus telah menegur dan mengkritik segala perbuatan, tingkah laku, serta sikap kita yang selalu melalui orang-orang yang selalu menyakiti orang-orang di sekitar kita, atau melalui situasi-situasi yang telah terjadi, entah dalam bentuk apa saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah di hari ini kita diajak untuk membangun suatu kehidupan yang lebih baik, yang lebih bisa memberi kenyamanan, kebahagiaan, serta sukacita bagi saudara-saudari di sekitar kita. Dan semoga kita sekalian menjadi saksi Kristus dan menjadi pewarta iman dan harapan yang kuat bagi diri kita sendiri serta orang lain yang sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Teristimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal dengan